Pemerintah Kecamatan Rapocini menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan di Hotel Swiss Berlin Panakukang, Makassar pada Senin 19 Januari 2026. Musrenbang membahas seluruh usulan warga yang dihimpun selama pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan. Sebanyak 11 lurah sekecamatan Rapocini hadir bersama masing-masing ketua tim penggerak PKK, unsur lembaga pemberdayaan masyarakat, perwakilan rukun warga, serta tokoh masyarakat kelurahan. Camat Rapocini Muhammad Aminuddin mengungkapkan terdapat 129 usulan yang dihimpun dari musrenbang kelurahan. Usulan tersebut dalam bentuk anggaran senilai 8,79 miliar. Usulan-usulan tersebut didominasi kebutuhan penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur dasar. Aminuddin menyebut warga mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Pendidikan dan Jalan Yusuf Daengawing. Selain perbaikan badan jalan, warga juga meminta pembenahan sistem drainase. Aminuddin mengungkapkan, warga juga mengusulkan pembangunan sekolah menengah pertama di wilayah barat Kecamatan Rapocini. Menurut Aminuddin, ketiadaan SMP terdekat selama ini menyulitkan warga dalam mengakses pendidikan. Kebutuhan pembangunan SMP sangat prioritas bagi masyarakat Rapocini. Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan, pengerukan, serta pengadaan drainase di sejumlah titik rawan banjir. Titik-titik tersebut meliputi kawasan Minasaupa yang kerap kali menerima banjir kiriman dari Kabupaten Goa, ruas Jalan Arupa Lahir Tasning, dan Jalan Petarani. Aminuddin menegaskan musrenbang ini penting karena seluruh usulan musrenbang akan dicatat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Pencatatan dalam SIPD memastikan usulan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kota Makassar. Wali Kota Makassar melalui asisten pemerintahan Irwan Adnan menyampaikan musrenbang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perencanaan pembangunan harus berbasis data dan indikator kinerja. Ia menyatakan, perencanaan tidak lagi sekedar menampung aspirasi, melainkan menetapkan prioritas secara tepat. Sementara itu, Sekretaris Bapeda Kota Makassar, Muhammad Fuad, menyampaikan 129 usulan ini akan diverifikasi lagi. Verifikasi dilakukan mulai tingkat kecamatan, Bapeda hingga tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Makassar. Sekda Kota Makassar menerbitkan surat edaran Sekda Kota Makassar nomor 185 tentang pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan PUN perangkat daerah Kota Makassar tahun 2027. Bapak dan Ibu, para hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang terhormat Pak Salim Rusdi atau akrab kita panggil dengan Saudara Haji. Kemudian yang terhormat para kepala SKPD pemerintah Kota Makassar yang sempat hadir. Mungkin di sini hadir yang memilih kepala Bapeda yang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama untuk Kecamatan Rapocini. Ya, karena tidak mungkin semua program bisa dilaksanakan dalam 1 tahun kegiatan. Sehingga memang skala prioritas sangat dibutuhkan. Ya, dan kebijaksanaan Bapak Ibu sekalian ini memang betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Dan yang menjadi penekanan lah dari pemerintah Kecamatan Rapocini. Oh iya, tadi sudah disampaikan bahwa ada 129 usulan dengan nilai 8,79 miliar itu sebagian besar itu adalah pekerjaan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Rapocini yang tersebar di 11 kelurahan. Tentunya yang 11 kelurahan ini adalah pekerjaan-pekerjaan fisik, baik itu pekerjaan jalan, ya, kemudian rehab drainase dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun penekanan dari pihak Bapeda tadi menyampaikan bahwa dari nilai 8,79 miliar ini 129 usulan
dari 11 kelurahan ini bisa saja akan bertambah dari pokok-pokok pikiran anggota dewan atau dari reses yang mana mungkin pelaksanaannya bukan lagi metodenya bottom up dari bawah ke atas usulannya, tetapi metodenya nanti itu top down. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya contohnya adalah pembangunan kantor Lurah Buakana, itu anggarannya menelan sebesar 2,2 miliar yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Ini tentunya bukan dari usulan Musrembang yang lalu, tetapi ini adalah hasil dari usulan-usulan atau metode dari top down yang mungkin saja usulan dari Pokir ataukah usulan dari reses yang mana sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk pembangunan kantor lurah tersebut. Ya, karena jadi bagaimana terkait tadi disampaikan bahwa ditekankan terkait pengelolaan sampah itu, bagaimana terkait itu? Oh ya, untuk pengelolaan sampah itu masuk di dalam dana kelurahan yang sebesar 300 juta per kelurahan. 300 juta per kelurahan ini sebanyak 150 juta itu adalah pekerjaan sarana prasarana, kemudian 100 juta itu adalah pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan ini tentunya dari visi misi Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifudin SH, disampaikan bahwa untuk pengelolaan persampahan ini ditekankan kepada kami semua, utamanya dari unsur ketua RT, RW dan tokoh masyarakat agar dapat mengelola persampahan, baik itu pengadaan teba modern ataukah biopori, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait masalah pengelolaan persampahan. Misalnya adalah pengelolaan bank sampah yang ada di Kota Makassar. Harapan pemerintah Kota Makassar itu adalah bank sampah akan dibuat per kelurahan. Jadi bank sampah itu kalau misalnya kami memiliki 147 kelurahan, diharapkan 147 juga bank sampah yang ada di wilayah kami untuk mengelola sampah-sampah, baik itu sampah organik maupun sampah organik. Khusus untuk sampah organik ini penanganannya selain dimasukkan di dalam biopori ataukah dimasukkan di dalam teba modern, mungkin saja akan menjadi makanan dari budidaya maggot yang ada di wilayah kita untuk bisa mengurangi sampah-sampah organik atau sampah basah. Karena terakhir kan ini terkait tadi ada beberapa wilayah yang katanya terdampak banjir yang menjadi prioritas juga dari usulan Kecamatan Rapocini. Terkait pembangunan sekolah itu bagaimana? Pembangunan sekolah menengah pertama. Terkait masalah berarti dua ya, masalah banjir dulu. Masalah banjir yang ada di wilayah kami itu memang sangat besar dampaknya, utamanya di sekitar Jalan Andi Panyar Patarani, khususnya yang di Jalan Yusuf Dengawi dan Jalan Raya Pendidikan. Tapi penyampaian tadi dari pihak Dinas PU Kota Makassar menyampaikan bahwa pekerjaan tahun ini akan dikerjakan untuk peningkatan jalan di Jalan Yusuf Dengawi dan Jalan Raya Pendidikan, begitu juga rehab drainase yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Kemudian penanganan banjir yang ada di Minasa Opa insya Allah akan dibicarakan nanti di Musrembang tingkat provinsi. Dan harapan dari warga kami yang ada di Kecamatan Rapocini agar dihadirkan sekolah menengah pertama yang ada di wilayah kami, khususnya yang berada di sekitar sebelah barat wilayah Kecamatan Rapocini, yaitu sebelah barat dari Jalan Andi Pangeran Patarani, di mana ada 4 kelurahan ini tidak ada sama sekali sekolah SMP yang ada di wilayah kami, yaitu Kelurahan Bantabantaing, Kelurahan Buakana, Kelurahan Balaparan, dan Kelurahan Rapocini. Harapannya dalam metode penjaringan calon siswa, yaitu dengan metode jalur domisili atau jalur zonasi, itu sangat diharapkan dengan keberadaan sekolah yang ada di wilayah kami, sehingga wilayah kami itu, anak-anak kami itu dapat bersekolah di sekolah negeri dengan tidak terlalu jauh di sekolah-sekolah negeri di wilayah kecamatan lain. Jadi kata Dinas PU tadi, jalan raya pendidikan dan sebagainya itu akan segera dikerjakan. Kenapa? Jalan pendidikan dan Yusuf Dengawi akan segera dikerja tahun ini ya? Insya Allah, kalau yang untuk sekolah, untuk menghadirkan sekolah SMP itu belum pasti, tapi kami sudah sampaikan tadi untuk jadi bahan dari SKPD teknis. Tetapi kalau untuk pekerjaan Yusuf Dengawi itu akan dikerjakan di tahun 2026, begitu juga drainasenya. Jalan raya pendidikan juga? Jalan raya pendidikan juga, insya Allah. Dan drainasenya juga? Drainasenya. Makasih Pak Camat. Oke, makasih banyak Dena. Di usulan hasil musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan.
Kecamatan Rapocini senilai 8,79 miliar. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa tadi yang kami juga sudah sampaikan bahwa ada pembangunan yang nantinya di kelurahan sekecamatan Rapocini ini yang dilaksanakan oleh SKPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.